Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali kami hadirkan beberapa soal untuk latihan dalam rangka menghadapi ujian P3K, khususnya untuk para penyuluh. Dan terima kasih karena sudah hadir berkunjung di channel ini. Jangan lupa bagi yang baru berkunjung untuk senantiasa mendukung channel ini dengan senantiasa memberi masukan atas komen-komennya, dan juga subscribe, juga like, dan berbagi bila channel ini atau info-info ini bermanfaat pada teman-teman sekalian. Dari kami, semoga apa yang kami sajikan ini dapat membantu teman-teman sekalian, dan mari kita ikuti sama-sama dengan mengelafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Apa pengertian penyuluh agama Islam? A. Bagian dari pelaksanaan dakwah yang ditugasi oleh Kementerian Agama untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan agama yang aktivitasnya telah diatur oleh pejabat yang berwenang. B. Bagian dari pelaksanaan dakwah yang ditugasi oleh Kementerian Agama. C. Bimbingan agama Islam. D. Orang yang berkecimpung dalam urusan agama. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah A. Bagian dari pelaksanaan dakwah yang ditugasi oleh Kementerian Agama untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan agama yang aktivitasnya telah diatur oleh pejabat yang berwenang. Soal nomor 2. Maksud dari penyuluh agama Islam berfungsi sebagai fungsi konsultatif adalah A. Memberikan bimbingan. B. Mentransfer ilmu pengetahuan. C. Memberikan pendidikan. D. Memberikan nasihat dan pertimbangan. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah D. Memberikan nasihat dan pertimbangan. Soal yang nomor 3. Penyuluh agama Islam haruslah memiliki kompetensi moral. Yang dimaksud dengan kompetensi moral yaitu A. Pandai ceramah. B. Berakhlak mulia. C. Mampu memberikan konsultasi agama. D. Memahami hadis. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah B. Berakhlak mulia. Soal nomor 4. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk bisa menjadi seorang penyuluh agama yang baik, kecuali A. Takwin, B. Tanfiz, C. Tanzim, D. Taudi. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah B. Tanfiz. Soal nomor 5. Kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang atau kelompok orang untuk beriman kepada Allah sesuai dengan ajaran akidah, keyakinan, syariah atau hukum dan akhlak Islam. Hal tersebut merupakan pengertian dari A. Khutbah, B. Tabligh, C. Ceramah, D. Dakwah. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah D. Dakwah. Soal nomor 6. Rasulullah SAW dalam melakukan dakwahnya dengan cara mujadalah, yang maksudnya adalah A. Kebijaksanaan. B. Tegas pada umatnya. C. Berdiskusi atau bertukar pikiran. D. Memberi nasihat dengan cara yang baik. Maka jawaban yang tepat untuk
soal dari pertanyaan nomor 6 ini adalah C. Berdiskusi atau bertukar pikiran. Soal nomor 7. Cara yang pertama kali ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW ketika melakukan dakwah di Mekah secara terang-terangan adalah dengan cara A. Melakukan seruan kepada penduduk di luar Mekah. B. Mengumpulkan penduduk di kota Mekah. C. Mengundang kerabat Bani Hashim. D. Melakukan dakwah kepada penduduk Yasrib. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 7 ini adalah C. Mengundang kerabat Bani Hashim. Soal nomor 8. Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam setiap kegiatan dakwah. Di bawah ini yang bukan unsur dakwah adalah titik-titik. A. Atsar dakwah. B. Madah dakwah. C. Silah dakwah. D. Tirakah dakwah. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 ini adalah D. Tirakah dakwah. Soal nomor 10. Feedback atau umpan balik dari proses dakwah dan digunakan dalam penentuan langkah-langkah dakwah berikutnya. A. Evaluasi. B. Perencanaan. C. Atsar dakwah. D. Thariqah dakwah. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah C. Atsar dakwah. Soal nomor 10. Proses pemikiran dan pengambilan keputusan yang matang dan sistematis merupakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam rangka penyelenggaraan dakwah. Adalah pengertian dari titik-titik. A. Keputusan dakwah. B. Forecasting dakwah. C. Perencanaan dakwah. D. Evaluasi dakwah. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah C. Perencanaan dakwah. Soal nomor 11. Di bawah ini merupakan falsafah seorang penyuluh agama dalam rangka pelaksanaan penyuluhan, kecuali titik-titik. A. Penyuluhan mengajar masyarakat tentang apa yang diinginkannya dan bagaimana cara mencapai keinginan-keinginan itu. B. Penyuluhan bertujuan membantu masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri. C. Penyuluhan agar bekerja yang diselaraskan dengan budaya masyarakatnya. D. Penyuluhan merupakan proses individu untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 ini adalah D. Penyuluhan merupakan proses individu untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Soal nomor 12. Di bawah ini merupakan prinsip dalam penyuluhan, kecuali A. Minat dan kebutuhan. B. Belajar sambil bekerja. C. Penggunaan metode yang sesuai. D. Asas kerjasama dengan konfrontasi. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 ini adalah D. Asas kerjasama dan konfrontasi. Soal nomor 13. Di bawah ini bukan merupakan perilaku. Diulangi, di bawah ini bukan merupakan perilaku yang wajib ditunjukkan oleh seorang penyuluh. Di antaranya adalah A. Perilaku yang menunjukkan penampilan sebagai penyuluh yang handal. B. Perilaku sebagai anggota masyarakat. C. Perilaku sebagai seorang penyuluh yang unkredibel. D. Perilaku yang mencerminkan dinamika.
Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 ini adalah C. Perilaku sebagai seorang penyuluh yang uncredible. Soal nomor 14. Perilaku penyuluh agama yang ditunjukkan dalam rambu-rambu kode etik penyuluh agama yaitu A. Penyebar fitnah kepada orang lain. B. Intoleransi terhadap kerukunan sebagai kegiatan kemanusiaan. C. Menyampaikan ajaran agama secara langsung kepada orang yang seagama dengannya dan tidak memberi komentar terhadap ajaran agama orang yang dianut oleh orang lain. D. Meminta orang lain untuk berpindah agama. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah C. Menyampaikan ajaran agama secara langsung kepada orang yang seagama dengannya dan tidak memberi komentar terhadap ajaran agama yang dianut oleh orang lain. Soal nomor 15. Perilaku yang perlu ditunjukkan atau diperagakan oleh setiap penyuluhan adalah A. Tidak berperilaku sebagai manusia seutuhnya, yaitu manusia yang tidak beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, dan disiplin. B. Perilaku yang menunjukkan penampilannya sebagai seorang yang handal, yaitu berkeyakinan kuat atas manfaat tugasnya, pekerjaannya, memiliki jiwa kerjasama yang tinggi, dan berkemampuan untuk bekerja teratur. C. Perilaku yang menunjukkan incredible dalam bertutur kata. D. Perilaku yang menunjukkan non-integritas dalam setiap tugas yang diberikan. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 ini adalah B. Perilaku yang menunjukkan penampilannya sebagai seorang yang handal, yaitu berkeyakinan kuat atas manfaat tugasnya, pekerjaannya, memiliki jiwa kerjasama yang tinggi, dan berkemampuan untuk bekerja teratur. Soal nomor 16. Di bawah ini merupakan landasan dalam penyuluh agama, di antaranya kecuali A. Surat Ali Imran ayat 104. B. Surat Ali Imran ayat 40. C. Surat Ali Imran ayat 110. D. Surat An-Nahl ayat 125. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 ini adalah B. Surat Ali Imran ayat 40. Soal nomor 17. Agar penyuluhan dapat diterima masyarakat atau khalayak, idealnya penyuluhan yang kredibel harus mempunyai setidaknya beberapa sikap, kecuali A. Kompetensi komunikasi yang seharusnya dimiliki seorang penyuluh. B. Teknik dan metode dalam berkomunikasi penyuluhan efektif bagi kegiatan penyuluhan itu sendiri. C. Teknik persuasi efektif bagi masyarakat. D. Sifat dan semangat kepemimpinan sebagai seorang agen perubahan pada diri seorang penyuluh. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 ini adalah C. Teknik persuasi efektif bagi masyarakat. Soal nomor 18. Penyuluh agama dan juga penyuluh-penyuluh di bidang lainnya, menurut Yoder dalam bukunya pada tahun 1999 lalu, harus memiliki kompetensi sebagai berikut. A. Kompetensi persuasi. B. Strategic planning. C. Emosional reaktif. D. Konsolidasi dan negosiasi. Dan untuk soal jawaban untuk soal nomor 18 ini adalah B. Strategic planning. Soal nomor 19. Menilai persepsi sosial, pengenalan budaya pengajaran sasaran,
identifikasi kelompok potensi dalam masyarakat sasaran, pengenalan perbedaan peta kognitif dan kelompok umur sasaran, dan mengidentifikasi serta mengenali perilaku sosial adalah pengertian kompetensi konselor. A. Kompetensi pemahaman perilaku manusia. B. Kompetensi komunikasi. C. Kompetensi pelaksanaan program. D. Kompetensi pengajaran. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 19 adalah A. Kompetensi pemahaman perilaku manusia. Soal nomor 20. Tujuan monitoring dan evaluasi atau MONEV diantaranya adalah A. Melakukan perencanaan yang sesuai. B. Menghindari terjadinya penyimpangan terhadap tujuan dan hasil yang diharapkan. C. Menghindari penyalahgunaan program. B. Melakukan implementasi perencanaan yang sesuai dengan program penyuluhan. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 adalah B. Menghindari terjadinya penyimpangan terhadap tujuan dan hasil yang diharapkan. Demikianlah pembahasan soal-soal ujian P3K untuk penyuluh pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas partisipasi dan kunjungannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan pada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.